Ya udah, kita mulai nje, Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada malam hari ini kita akan mengadakan persiapan perjamuan kudus. Walaupun pendadaran ini dilakukan secara online, semoga Tuhan Yesus selalu menjamah kita dimanapun kita berada. Saat hening sejenak. Perjamuan kudus akan diselenggarakan dalam kebaktian Minggu 3 Oktober 2021. Bagi saudara-saudara yang memerlukan roti dan anggur perjamuan, akan disediakan oleh majelis gereja dan akan dibagikan melalui blog masing-masing. Anda dapat menghubungi pengurus blog untuk mendapatkannya. Anda juga dapat menyiapkan sendiri roti dan anggur ataupun makanan dan minuman lainnya yang biasa dikonsumsi sehari-hari, seperti singkong, telo, nasi, air teh, air putih. Semoga melalui persiapan perjamuan kudus ini, kita akan pujian KJ 233 bait 1 dan 2. Puji Yesus. Na, 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 na. 2, 3. Puji Yesus, pujilah juru selamat, langit bumi mengumumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus gembala kita, siang malam kita didukung puji Dia, beritakan keagungannya, puji Dia, mari puji Yesus, pujilah juru selamat pada salib dosa hapusnya, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya, puji Dia, mari bernyanyilah. Perjamuan kudus adalah tanda kasih dari Allah yang mengingatkan kita akan pengorbanan tubuh dan darah-Nya, sumber keselamatan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita ketika Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya
pada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu yang tercurah pada malam hari ini. Sehingga kami dapat berkumpul walaupun secara online, tetap hadir dimanapun kami. Dengan lancar. Dan ini semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan untuk Pak Setio untuk pelayanan sabda. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk mendasari keikutsertaan kita dalam perjamuan kudus tanggal 3 Oktober yang akan datang, marilah kita bersama-sama membuka kitab suci yaitu Markus 10. Sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Injil kita dari Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini sebagai persiapan kita untuk mengikut perjamuan kudus Tuhan besok tanggal 3 Oktober yang akan datang, bertemakan apa untungnya mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, apa untungnya memiliki kartu diskon? Yaitu untuk mendapatkan potongan harga jika berbelanja. Apa untungnya menjadi anggota klub bulu tangkis? Ada kemudahan memakai lapangan atau mendapat kos. Apa untungnya memiliki kartu bansos? Yaitu untuk dapat bantuan sosial. Sekarang pertanyaannya, apa untungnya mengikut Yesus? Apa yang kita dapatkan ketika menjadi orang Kristen? Jika pertanyaan ini diajukan pada Anda, apakah yang menjadi jawaban Anda? Boleh saja kita mengikut Yesus dengan harapan akan mendapat keuntungan. Boleh saja kita mengikut Yesus dengan harapan akan mendapat kesembuhan. Boleh saja kita mengikut Yesus dengan harapan akan mendapat kesuksesan. Hanya saja Yesus tidak memberi iming-iming seperti itu.
agar orang mengikutinya. Ketika banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia, ia malah berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dalam Yohanes 6 ayat 67. Berulang kali ia juga menegaskan bahwa hidupnya berisi banyak penderitaan. Para pengikutnya pun akan mengalaminya juga. Bagi pengikutnya yang mengharapkan berkat kebendaan, ia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dalam Lukas 9 ayat 58 dan Markus 10 ayat 21. Tidak lupa ia mengingatkan bahwa mengikuti dia dapat berakibat dibenci banyak orang, termasuk para penguasa. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian. Bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Matius 10 ayat 18. Begitu banyak tantangan mengikuti Yesus. Dan Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Seolah perkataan Petrus menggemakan pertanyaan kita. Setelah kami meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, apa yang akan terjadi pada kami-kami ini? Sebuah pertanyaan yang menghendaki suatu kepastian baik hari ini atau masa depan. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya, atau bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Markus 10, 29 ayat sampai dengan 30. Singkatnya, jawab Yesus berisi 3 hal. Yang pertama, menerima 100 kali lipat dalam tanda kutip. Dalam pertumbuhan gereja perdana, dengan praktik keramah tamahan yang sungguh berjalan, saling menerima satu dengan yang lain, sehingga menerima saudara dan keluarga 100 kali lipat pun terjadi. Yang kedua, disertai penganiayaan dalam tanda kutip. Jawaban ini mengingatkan bahwa pengikut Yesus tidak boleh mengharapkan segalanya akan diberi kemudahan seperti anak manja. Justru harus siap menghadapi berbagai kesulitan dan kepahitan. Yang ketiga, memperoleh hidup kekal dalam tanda kutip. Mengikut Yesus berarti memasuki hidup dalam dimensi yang kualitas dan kuantitasnya melampaui segala keterbatasan kemanusiaan, ruang. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa untungnya mengikut itu bertambah saudara, dan sebelumnya saudara kita terbatas, sekarang bertambah melalui jalinan persaudaraan. Selain itu, apa untungnya ikut Yesus? Ikut Yesus adalah perubahan atau transformasi diri. Perubahan dari pengikut Yesus adalah yang semula hanya mementingkan diri sendiri, menjadi bersedia mengorbankan diri bagi orang lain.
Itulah transformasi mengikut Yesus. Mengikut Yesus berkemungkinan meninggalkan banyak hal yang lama, namun akan menemui hal yang baru, termasuk hidup yang baru. Dan melalui perjamuan kudus yang akan kita terima, biarlah menyegarkan dan memperbarui batin kita untuk hidup dalam kebaruan bersama Yesus, yang pengorbanannya memperbarui. Amin. Dikembalikan pada Mas Ucup. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian KJ 58, Makasih yang Ilahi. Na 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 na, Maha Kasih yang hati murni Yesus besar datang Marilah menyatakan kesediaan kita untuk ambil bagian dalam sakramen pertemuan kudus. Di hadapanmu ya Tuhan, saya siap menyambut sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, rangkaian acara persiapan perjamuan kudus pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan yang memimpin hati kami sehingga kami dapat menyambut sakramen perjamuan kudus dengan hati yang tulus. Terima kasih ya Bapak, hadapanmu kami mengucap syukur. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Ini pendadaran perjamuan kudus dengan menyanyikan KJ 375, Saya Mau Ikut Yesus. Na 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 na. Tuhan, ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya sampai selama-lamanya. Dan yang sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Selamat malam Bapak Ibu. Pendadaran pada malam ini telah usai. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Tuhan Selamat memberkati. malam. Terima kasih. Malam. Malam, terima Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Selamat berkati. pagi. Terima kasih. Memberkati. Amin. Malam, Yo, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.